Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini 12 Januari 2023. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai menuntun hidup kita. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Saya menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melimpahkan anugerahnya bagi kita. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, pada hari ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, sehingga kami memiliki hati yang taat, hati yang lemah lembut untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami, mengajar kami, menolong kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap kami, berkati hidup kami dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami dengan kasih yang sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, jagai kami, dan kami senantiasa berada di dalam lindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Comfort Zone. Kita akan belajar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Yesaya 47 ayat 5 sampai 15. Mari saya ajak kita untuk dapat baca Alkitab ini bersama-sama. Saya akan membacanya bagi kita semua. Keruntuhan Babel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkanku kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat.
Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka seperti jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang campi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung di segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan akhir zaman saat ini sungguh gawat, darurat. Mengapa demikian? Karena dunia dipenuhi dengan orang-orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan rohani. Apa buktinya? Banyak orang yang merasa aman-aman saja sekalipun telah melakukan dosa. Sudah menipu sana-sini, melakukan korupsi, terlibat seks bebas, mengkonsumsi narkoba, berselingkuh, tetap saja tidak merasa bersalah, menyesal pun tidak. Apalagi yang dapat kita lihat di sekeliling kita, anak-anak berontak terhadap orang tua, dan orang tua yang tidak mempedulikan anak-anaknya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang berlaku demikian sama artinya telah meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak tahu ataupun maha tahu, atau bahkan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara-saudaraku, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan akibat. Saudara-saudara, manusia seringkali percaya hanya membangun rasa aman yang palsu ataupun semu. Rasa nyaman dengan mempunyai banyak uang, kekayaan, kekuasaan, ataupun orang lain tidak dianggap lagi, ataupun mengandalkan orang lain, ataupun backing, dan banyak lagi, sehingga kesombongan memiliki nilai yang menguasai setiap manusia. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak lagi melakukan tanpa rasa takut, karena sudah beranggapan apa yang ia lakukan pasti teratasi dengan apa yang ia percaya mampu memberi rasa aman itu. Saudara-saudaraku, Alkitab sudah mencatat bagaimana keadaan manusia di akhir zaman yang sudah tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan, yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Bahkan di dalam firman Tuhan ini mengingatkan bahwa orang Babel dan semua orang-orang akan merasa aman, nyaman, dan mereka memiliki itu dengan kesemuan. Saudara-saudaraku, setiap kali orang melakukan dosa, alasan klise selalu dikemukakan. Biasanya, maklumlah, manusia kan sudah biasa penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Aku kan tidak sempurna, manusia tidak sempurna. Jadi, sah-sah saja bila orang melakukan dosa. Saudara-saudaraku, pola pikir yang demikian mengakibatkan hati nurani orang menjadi mati dan telinganya pun menjadi tebal terhadap teguran. Mereka tidak lagi peduli dengan akibat yang harus ditanggungnya, alias bersikap masa bodoh. Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan terhanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Saudara-saudaraku, orang percaya kita yang sudah ditebus, telah diselamatkan dan tahu akan kebenaran, wajib untuk hidup dalam kebenaran.
Kita ada di antara orang-orang percaya yang masih hidup di dalam dosa, tetapi merasa diri aman-aman saja. Jangan tunda, saudaraku, untuk segera bertobat. Inilah waktunya kita bertobat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 26. Begitupun seharusnya dengan kita, saudaraku. Selama kita berdiam diri dan puas dengan level kehidupan yang kita jalani saat ini, maka tidak akan ada lagi hal-hal luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jika kita menginginkan kehidupan yang terus naik dan naik lagi, maka segeralah bertobat dan bangkit dari keterpurukan. Kejarlah kebenarannya dan mintalah kekuatan supaya dimampukan keluar dari zona nyaman kita. Berjuang dan berlatihlah agar kita senantiasa memiliki kemenangan. Saudaraku, jika saudara terus melakukannya, maka level kerohanian kita akan terus diperbesar. Kapasitas kita akan semakin besar. Dan lihatlah, kuasa Allah akan semakin nyata di dalam hidup kita. Keluarlah dari zona nyaman kita dan kejarlah level kerohanian yang lebih tinggi lagi, agar kuasa Allah nyata atas hidup kita. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara-saudaraku. Biarlah kita memiliki bagian-bagian di mana kita sadar, di mana kita stagnasi, di mana kita mengalami comfort zone ataupun kesombongan rohani, di mana kita boleh memiliki breakthrough di dalam hidup kita, dan kita mulai dengan menulis resolusi untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini membuat kita stagnasi. Amin. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami atas semua sikap, semua respon kami yang salah. Kami sadar kami memilih hal-hal yang tidak baik ataupun mengejar kehidupan dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup dalam kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Kami mau naik level dan kami mau bersama-sama masuk di dalam kehendak Tuhan pada zaman ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami merasa nyaman dan cepat puas dengan keadaan kami. Dan ajarlah kami dan beri kami kekuatan untuk kami bisa bangkit dan maju keluar dari comfort zone kami. Kami percaya kuasa Tuhan nyata di dalam kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mampu untuk kami semakin takut akan Tuhan. Dan kami melawan arus dunia yang berdosa ini. Kami jadi saksi-Mu di tengah-tengah Babel akhir zaman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat keluar dari comfort zone dan terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. God bless you all.